Saudara, senang sekali kita berjumpa kembali di acara podcast yang ditunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang kemanakah cinta itu hilang. Seperti biasa, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang cantik dan ganteng-ganteng. Ganteng. Gantengnya kebanyakan, Pak. Iya, betul. Ada Pak Warno dan Ibu Kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan. Ya, Pak Warno dan Ibu Kasih, kita akan membahas ini di mana pada waktu kita kalau lagi bercermin, ya itu ya, ditampakkanlah semua perubahan itu, walaupun kita tidak kerasa ya, tapi suatu ketika kita berdiri di depan cermin, kita tahu kok ada yang berubah ini. Dulu aku begini, kok sekarang begini. Kulit yang lagi keriput-keriput gitu ya, dulu nggak begini. Terus kemudian mungkin dirasakan juga, kalau cewek kan mesti maunya perfect gitu ya. Kalau cowok ini saya nggak tahu nih. Apa mungkin karena begitu lihat kok sudah memutih, ditutup dengan uban. Tutup dengan uban. Tutup dengan apa? Semir. Biar kelihatan mudanya. Tuh. Nah, perubahan-perubahan ini yang kadang-kadang terpikir pasanganku tetap dalam kesetiaannya waktu awal pacaran nggak ya? Artinya semua yang dipertahankan itu semuanya akan berubah pada waktunya. Dan benarkah daya tarik yang awal-awal itu tetap ada di pasangan kita? Jadi kita tertarik dengan penampil yang dulu, berubah nggak dengan penampil yang sekarang? Karena sudah banyak perubahan itu tadi Pak Warno. Nah ini mulai dari Pak Warno ini. Bagaimana menurut Pak Warno? Bahwa kita ini ternyata tidak bisa menolak perubahan. Perubahan secara khusus fisik. Dulu muda, putih gitu ya. Sekarang sudah agak mencoklat, keriput gitu ya. Bagaimana menurut Pak Warno ini? Kekagumannya pada pasangan itu berubahkah? Ya, memang tentang kekaguman pada pasangan yang lama-lama mulai hilang atau sirna. Nah, ini memang dialami oleh manusia. Pasti itu. Karena manusia kan setiap hari kan bertambah usia, bertambah perubahannya. Tidak ada manusia nggak berubah. Tambah muda. Berubah semakin tua. Nah, kalau kita bahas tentang hal ini sangat penting, Mbak Bibi. Ya. Jadi kalau kekaguman yang mulai sirna ini, kita perlu bahas bagaimana pasangan yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat itu ya. Nah, itu hal yang penting. Jadi pasangan ini jangan sampai terjadi kekagumannya itu pudar gitu. Dan jangan sampai hanya karena dulu nampaknya cantik, ganteng, hilang gara-gara dimakan oleh waktu. Nah, kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kan kita ada janji pernikahan itu kan jangan sampai ada perpisahan, ya kan, janjinya kan begitu. Baik suka maupun duka itu harus setia janji itu. Nah, bukan hanya masalah fisik sebenarnya, tapi juga kesetiaan itu harus dilihat juga masalah misalnya sakit ya. Kan manusia itu kan tidak lepas dari masalah sakit atau ya banyak hal kan, janjinya baik suka, duka, sakit, penyakit harus tetap setia kan begitu. Nah, itu hal yang harus kita hindari. Nah, di sini kita perlu melihat juga bahwa Tuhan itu dalam kitab Matius 19 ayat 6 itu dikatakan orang yang sudah menikah itu nggak boleh cerai lagi. Ya, nggak boleh cerai lagi. Nah, berhubungan dengan perubahan fisik, kekagumannya kok hilang.
apakah menikah itu karena fisiknya saja kan gitu. Nah, itu hal yang sangat penting. Ya, memang kan tidak menutupi kemungkinan kita naksir, suami naksir ke ibu itu kan pasti awalnya dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Kalau menurut Bu Kasih gimana? Iya, memang kalau bicara tentang perubahan fisik ini ya, ketika kita sudah memasuki namanya pernikahan, ya tentu ada gitu ya, apalagi kita perempuan gitu ya, ketika hamil dan kemudian melahirkan ya yang dari gini jadi gini kan, terlalu pipi gitu kan. Jadi ya kita tidak bisa hindari seperti itu gitu ya. Dan memang ketika perubahan fisik itu terjadi, ya kita sebagai perempuan ya Pak Warno ya, memang muncul rasa was-was ya bagi kita. Dan tentunya dengan perubahan fisik ini kita harus bisa melihat ya bagaimana cara kita bertindak terhadap pasangan kita. Jangan sampai kita mengejek pasangan kita gitu ya, sekalipun itu dalam bentuk gurauan atau candaan gitu ya, karena pasti meskipun kita tertawa tapi dalam hati kita pasti aduh ada rasa sakit juga, kenapa kok iya, body shaming gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi ini harus dihindari sekalipun itu bentuk dalam gurauan ya, karena sensitif itu bisa membuat hati kita jadi bertanya-tanya. Dengan perubahan fisik yang terjadi, entah suami saya atau istri saya masih sayang nggak sih dengan perubahan fisik ini, dari yang saya langsing jadi langsung begitu kan. Nah jadi hal-hal itulah yang perlu dilihat atau dihindari supaya tidak terjadi yang namanya konflik dalam rumah tangga hanya karena perubahan fisik yang dialami oleh salah satu pasangan gitu. Saya jadi ingat ini kejadian mau ketawa sendiri. Lagi masak, tiba-tiba suami dari belakang lagi peluk, yang dipegang tuh perut. Lah, kenapa sih pegang-pegang perut? Loh, ini sebagian dari mengagumi loh, katanya. Saya kan jadi ketawa, oh ini artinya apa ya? Ingin berbicara, ini loh perutnya dikecilin gitu, tapi guyon betul, gitu, iya. penyampaiannya guyon. Nah, ini ternyata memang dari perbincangan kita, saya mengambil garis bahwa kita ini juga sebagai wanita harus menjaga pasangan kita, untuk saling menjaga tubuh kita juga. Dan kalau saya menangkap obrolan tadi, sebenarnya bukan hanya soal penampilan, ya, atau keadaan tubuh yang ada perubahan, entah itu karena tua, entah itu sakit, kan, tiba-tiba kesehatan fisik terganggu, gitu ya. Tapi rupanya juga menyangkut lebih dari dalam segi lain, bagaimana ketenangan awal-awal dalam pernikahan yang kita peroleh, kemudian bisa tetap bertahankah di situ. Nah, bagaimana Pak Warno? Ya betul. Jadi ada kekhawatiran. Itu tadi. Jadi saya ini dengan perubahan-perubahan yang ada, tetap cinta nggak pasangan saya ini. Itu kekhawatiran yang manusiawi ya. Pasti manusia itu akan begitu. Kekhawatirannya jangan-jangan kalau saya sudah berubah begini, Tetap setia nggak? tetap setia nggak? Setianya itu jangan-jangan aku nanti ditinggal. Mencari yang lebih muda. Cari yang lebih muda. Jadi dengan begitu kan apa namanya, ada rasa gelisah, rasa khawatir kalau dia meninggalkan saya. Nah, disinilah kita belajar harus sebagai pasangan harus ada penerimaan apa adanya gitu loh ya. Kayak janji pernikahan tadi kan menerima apa adanya. Jadi dengan begitu kita harus menjaga komunikasi antara suami dan istri ketika menghadapi itu. Terus tetap kita ini apa namanya, ketika terjadi begitu ya kita jangan sampai meninggalkan, tetap ada sentuhan-sentuhan perasaan fisik. Yang penting itu apa namanya, suami istri itu ada komunikasi tadi ya. Jangan sampai bilang begini, dulu kamu itu mencintai aku karena apa ya? Apakah karena aku itu waktu itu cantik? Apakah karena aku ganteng? Nah, sekarang sudah berubah.
waktu dulu sama sekarang sudah berubah. Jangan sampai begitu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu, ya memang kita harus suami istri itu mengintrospeksi diri. Nggak boleh tersinggung. Nggak boleh tersinggung. Tapi Ya. tergantung pertanyaan apa, pertanyaannya apa, tergantung yang diungkapkan Iya, suami. betul. Karena perkataan yang verbal itu yang bahaya. Iya, jadi karena merasa dirinya tidak layak, Ah. ya baik suami atau istri khususnya juga ya, biasanya kan banyak tekanan tuh istri kan, ya, aku ini tidak layak. Nah, dengan begitu kita belajar apakah memang menikah itu hanya kayak gitu, ya kan? Karena kan seperti yang dijanjikan dari awal itu, perjanjian awal pernikahan kita itu kan bukan berdasarkan fisik saja. Iya. Ya, kalau demikian bagaimana kita menyikapi perubahan fisik yang terjadi pada suami atau pasangan kita, Bu Kasih? Iya. Kan bisa saja kita merasa ditolak, gitu kan? Seumpamanya ini mohon maaf, tiba-tiba suami kita mati sebelah apa tuh, stroke gitu. Apakah kita tetap setia, atau mungkin dia kecelakaan tiba-tiba kakinya patah atau gimana, tetapkah kita menerima, gitu kan? Iya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, ya pastinya mungkin lihat fisik gitu ya duluan. Lihat fisiknya, penampilannya begitu ya. Dan seringkali hal ini muncul karena memang apa yang kita lihat dan kita merasa ini sedap dilihat gitu kan. Nah, jangan hanya karena melihat fisik yang tadinya bagus, gagah, cakep gitu ya, dan kemudian pada akhirnya ketika masuk dalam pernikahan dan kemudian melihat ada perubahan besar yang terjadi terhadap pasangan kita, kita jadinya kok jadinya begini gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta yang aktif. Cinta yang aktif. Iya, cinta yang aktif, di mana kita tidak hanya berfokus pada penampilan fisik saja ya. Seperti tadi yang Ibu Vivi bilang, bisa saja kita nggak tahu apa yang terjadi kepada pasangan kita tadi, entah kecelakaan ya, itu kan nggak disengaja atau nggak di apa? Iya, dibuat-buat dan diimpikan bahwa nanti saya akan jatuh dan kaki saya patah atau sebagainya ya. Nah, jadi harus ada cinta yang aktif di mana kita mengerti bahwa ada kelebihan dan juga ada kekurangan dari pasangan kita sehingga kita mau menerimanya apa adanya. Nah, cinta aktif itu juga misalnya nih kita bisa lihat dari cara suami atau istri kita melayani kita dengan cekatan, mempersiapkan segala sesuatu kebutuhannya kita, dan kemudian dia bisa terampil ketika tampil di depan umum, dia ya menurut kita dia hebat dah. Jadi kita bisa melihat dari sisi yang lain gitu. Jadi jangan hanya berfokus pada fisik saja gitu ya. Memang karena semakin menua akan semakin ada perubahan fisik itu. Sekalipun sekarang ini ada begitu banyak produk-produk yang bisa kita pakai ya untuk bisa mempermak tubuh ini gitu ya. Skincare dan sebagainya. Tapi yang namanya tua ya tetap akan kita jalani begitu. Saya pikir itu sih Bu Vivi. Jadi kita hanya jangan berfokus pada satu sisi saja, dari fisik saja, tapi kita juga lihat dari kelebihan-kelebihan pasangan kita yang lain. Betul. Gitu. Kalau mau dilihat janji pernikahan itu memang sempurna ya sepertinya ya. Sakit, senang, setia dalam suka maupun duka, kaya, miskin. Nah, itu yang harus benar-benar tertanam di dalam diri kita ya sebagai pasangan. Nah, cinta yang aktif. Iya, betul. Dengan mencari keunikan pasangan ya, selain kelebihan yang selama ini kita perhatikan. Nah, saya yakin bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan ya, Pak Warno ya. Iya, betul. Yang pasti kita dapat entah dari suami kita, entah dari istri kita. Kalau Pak Warno melihat gimana nih? Ya, memang begitu ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Betul. Tapi yang jelas suami istri itu harus saling membangkitkan semangat. Ya, membangkitkan semangat ya pasti ada hal-hal yang perlu kita baik diutarakan, baik sentuhan-sentuhan secara fisik, misalnya kita juga ngajak ke sana, ada romantika gitulah, ya, refreshing gitulah, sehingga disitulah akan membangkitkan kepercayaan. Jadi istri juga nggak merasa rendah diri, laki juga nggak merasa begitu, tapi sama-sama untuk bangkit dari kekaguman yang hilang tadi itu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, oleh karena itu mari kita juga ciptakan tadi komunikasi ya, komunikasi yang efektif suami istri ya,
bicaralah yang indah-indah aja. Jangan sampai bicarakan yang buruk-buruk ya, yang merendahkan, tapi semua sama-sama semangat untuk mengagumi itu. Mungkin itu tadi pengalaman Pak Warno. Iya. Kalau lagi gimana-gimananya istrinya diajak Iya, refreshing gitu. Iya. Pengalaman menarik ini. Ya memang kan begitu. Kalau kita lihat istri itu kan lama-lama kan, "Loh, kok istri kok berubah ya?" Tapi jangan sampai itu terus apa ada dalam hati kita. Betul. Tapi bagaimana triknya supaya kita itu tetap semangat. Iya, benar yang disampaikan Pak Warno tadi, di mana kita harus saling meyakinkan pasangan kita, memberi dorongan, memberi semangat. Aku ini masih cinta kok sama kamu. Akhirnya walaupun gitu ya, tapi aku terima kue apa adanya. Dengan tindakan dan kita besarkan hatinya. Kan gitu ya Bu Kasih? Betul sekali. Menurut Bu Kasih gimana nih? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Warno dan juga Bu Vivi itu memang benar sekali ya. Dalam segala perubahan yang terjadi antara suami dan istri, kita harus tetap bisa menerimanya dengan sukacita gitu ya. Karena memang itu adalah pasangan yang Tuhan berikan bagi kita ya. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19, dikatakan di situ, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Jadi ada timbal balik ya, baik suami maupun istri. Bagaimana kita bisa sebagai istri terus tunduk dan hormat kepada suami sekalipun dia mengalami perubahan ya. Kita lihat di kepalanya sudah mulai putih-putih nih. Gitu kan? Atau suami melihat istrinya sudah makin lebar atau bagaimana gitu kan. Jadi harus tetap mengasihi istri, jangan sampai berlaku kasar ya. Dan perlu satu lagi yang kita ingat itu, jangan hanya pada ketertarikan fisik saja, tetapi lihatlah dari ketertarikan karakter gitu ya. Jadi ketertarikan karakter ini akan jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan hal visual yang bisa dilihat secara Dari fisik inner beauty. gitu. Betul sekali. Ya, memang cukup menarik perbincangan kita, di mana ya setiap pasangan mesti kita mengalami yang namanya perubahan, khususnya secara fisik. Entah itu karena bertambahnya usia, entah itu karena perubahan fisik dari pasangan kita yang mengalami kelemahan tubuh. Tapi kita boleh lihat dari kisah Ayub. Nah, Ayub mungkin pada waktu dalam pernikahannya dia mengalami sakit yang parah sampai bahkan kehilangan banyak harta bendanya. Nah, istrinya menyarankan Ayub untuk memberontak saja kepada Tuhan. Dan Ayub berkata di dalam Ayub 2 ayat 10, "Engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Nah, ini boleh menjadi pengingat dalam kehidupan kita masing-masing dalam rumah tangga. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Tetap di Bilik Sejahtera.